yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, yang saya muliakan dan saya hormati pemimpin daripada Majelis Suling Murosobah, kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pun begitu juga kepada moderator kita di pagi hari ini yang selalu menyertai kita, membersamai kita, yaitu Ustaz Isnadi. Kita doakan semoga beliau Allah lancarkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah Suling Murosobah yang telah datang di surau ini, pun yang belum sempat datang, kita doakan semoga kita semua mendapatkan hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah banyak sekali memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Terlebih di situasi dan kondisi yang seperti ini, yang dimana banyak kebakaran terjadi, dimana kemarau air, bukan hanya kemarau air, kemarau bensin pun kemarin sempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat. Semau-maunya apapun kita masih tetap Allah berikan kemudahan untuk mandi, kemudahan untuk wudhu, kemudahan untuk minum. Pun begitu juga semau-mau apapun bensin, Allah tetap mudahkan kita untuk pergi ke majlis-majlis ilmu. Inilah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga berkat majlis ini Allah jadikan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah berikan hujan kepada kita semua, dan juga ada jemaah kita yang istrinya sudah sakit, yaitu Pak Juhaidi. Kita doakan juga semoga istri Pak Juhaidi Allah sembuhkan beliau, Allah berikan kesehatan sehingga Pak Juhaidi dan istrinya bisa kembali lagi bersama kita di Majelis Suling ini, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam jangan sampai kita lupakan untuk kita baca, untuk kita gaungkan, untuk kita dawamkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di bulan ini, di bulan yang dimana lahir seorang cahaya, timbul cahaya di atas cahaya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana walau bukan di bulan ini, kapan lagi kita jadikan bulan Maulid ini momentum untuk kita memupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan hari ini itu tentang sholat. Ketika kita mendengar kalimat sholat, itu adalah suatu kalimat yang sangat familiar di telinga kita, karena kita sendiri itu melaksanakannya 5 kali dalam satu hari. Maka ketika dikatakan sholat, yang terlintas di pikiran kita bahwasanya sholat itu adalah suatu ibadah, adalah suatu amalan yang Allah wajibkan kepada hambanya sebanyak 5 kali dalam satu hari. Akan tetapi sholat itu maknanya bukan hanya sekadar itu. Sholat memiliki makna yang lebih dalam. Sholat memiliki makna yang begitu luar biasa yang harus kita gali, yang harus kita raih. Karena kenapa? Karena biar kita bisa istiqomah dalam sholat tersebut, bisa selalu dan senantiasa mudah untuk melaksanakan sholat. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui apa itu sholat. Sholat secara definisi bahasa atau secara lughawi, sholat itu dia bermakna doa. As-salatu bermakna doa. Sholat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Maka jangan heran ketika sholat itu dari Al-Fatihah sampai salam itu isinya doa-doa. Mayoritas isinya doa-doa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, sampai akhir. Mayoritas sholat itu adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang sholat definisi secara bahasa adalah doa. Begitu juga kalimat sholat pernah Allah pakai dalam Al-Quran itu dengan makna doa, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fashalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Fashalli 'alaihim, maka doakanlah untuk mereka wahai Muhammad, inna sholataka sakanun lahum, karena sungguh sholatmu. Tapi sholat di sini itu bukan makna sholat yang seperti kita ketahui ada sujud atau bukan. Tapi kalimat inna sholataka itu maknanya doa. Karena sungguhnya doa kamu wahai Muhammad itu penenang hati, penenang jiwa bagi mereka. Jadi ayat itu diceritakan bahwasanya dulu ketika orang yang berzakat datang ke Nabi Muhammad SAW, ketika mereka menyerahkan zakat, itu Nabi berdoa kepada dia. Diriwayatkan ada sahabat namanya Abi Aufa. Abi Aufa ini datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ini zakatku ya Rasulullah." Karena Allah memerintahkan kalau orang datang memberi zakat, membayar zakat kepada beliau, maka beliau doakan. Maka beliau, "Allahumma shalli ala ali Aufa." Ya Allah, berikanlah kucurkanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Maka juga di sini disunahkan bagi orang yang menjadi yang diterima zakat, mau dari basnas atau dari musola ambil zakat, ketika orang berdekat doakan. Karena sunnahnya begitu. Nah, Muhammad itu disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Itu dari segi bahasa, yaitu sholat bermakna doa. Adapun dari segi syariat atau fikih, sholat itu maftataha bil takbir waqtadama bil taslim. Sholat itu adalah suatu hal yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, jadi secara syariat definisi sholat itu adalah yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi kita mendengar sholat hanya pakai ingat, nah itu salah namun. Jadi secara syariat itu sholat yang benar itu yang ada takbir dan ada salam. Ketika ada orang ngomong ini sholat pakai ingat apa segala macamnya itu bukan, tak jelas. Nah, ketika itu yang masyhur dengan kita ketika kita membahas sholat, ketika di syariatnya kan sholat, ketika diturunkan sholat itu ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Yang kita sering dengar dari penceramah kita, dari dai kita, bahwasanya disyariatkan sholat itu ketika waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu perjalanan beliau dari Makkah ke Baitul Maqdis Palestina. Itu namanya Isra. Adapun Mi'raj itu naiknya beliau dari Baitul Maqdis ke langit sampai Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Maka seperti yang masyhur kita dengar, yang sering kita dengar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan sholat ketika Mi'raj ke atas langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana awalnya 50. Pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menetapkan kepada kita sholat itu 50 dalam sehari. Tetapi beruntung ada Nabi Musa alaihissalam. Kalau bukan karena dia, kita mungkin dalam 1 jam sekali sholat, maka lebih. Tapi berkat Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, umatku ini lebih jago daripada umatku, lebih besar, lebih kuat, umurnya lebih panjang, tidak mampu sholat 50 rakaat, 50 waktu dalam 1 hari. Apa di umat kamu yang kecil, kerdil, ilmu kamu lemah, umur bebek, mustahil mereka mampu. Maka minta diskon wahai Muhammad ke Allah. Tetaplah Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah 45, 40 sampai 105. Tetapi walaupun masih 5, apa kata Nabi Musa, ya Muhammad, ketahuilah umat kau masih tidak mampu. Umat kau masih tidak mampu wahai Muhammad 5 rakaat. Kita diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Nabi Muhammad, wahai Musa, aku dah malu wahai Musa. Kok walaupun ini maknanya sikit dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma benar apa yang dikatakan Nabi Musa itu. Benar kata Nabi Musa, bahwasanya 5 saja itu masih berat. Kenapa? Masih banyak daripada kaum muslimin, daripada kita umat Islam
yang sholatnya masih bolong-bolong, padahal udah diskon sampai 5 waktu dalam sehari, tetapi masih banyak yang bolong-bolong, masih banyak yang tidak sholat. Aku ini mampu. Maka benar apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu barulah turun perintah sholat, perintah syariat untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari. Cuma ketika pertama kali turun, sholat itu bukan seperti sholat sekarang. Karena pertama kali turun, zuhur cuma 2 rakaat, asar cuma 2 rakaat, maghrib tetap 3, isya 2 rakaat dan subuh 2 rakaat. Pertama kali turun seperti itu. Berjalannya waktu sampai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baru Allah tambah. Zuhur jadi 4 rakaat, asar jadi 4 rakaat, isya jadi 4 rakaat, maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Nah itu sholat. Itulah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma timbul pertanyaan sekarang, karena memang sholat itu disyariatkan ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, dan itu kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi setahun sebelum hijrah, yang dimana berarti 12 tahun yang lalu itu Nabi Muhammad sholat atau tidak? Karena Nabi Muhammad disyariatkan sholat itu di tahun ke-12, di tahun ke-12 setelah kenabian beliau. Maka selama 12 tahun ini, ketika beliau Isra dan Mi'raj, apakah beliau sholat? Apakah beliau melaksanakan sholat? Maka jawabannya beliau sholat. Akan tetapi sholatnya berbeda. Ulama mensepakati bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika di awal kenabian itu Allah sudah perintahkan sholat. Cuma sholatnya berbeda, bukan kayak sholat sekarang. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat Nabi dulu itu hanya sholat malam saja. Aku dari ayat Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, itu Nabi Muhammad. Wahai orang yang memiliki selimut, memakai selimut, qumil laila, bangun malam. Jadi di sini kata sebagian ulama menunjukkan bahwasanya yang wajib dulu itu adalah sholat malam. Dulu wajib, sekarang sunat saja. Terus pendapat yang kedua mengatakan sholat Nabi itu dilakukan 2 rakaat di permulaan siang dan 2 rakaat di akhir siang, yaitu dari dekat maghrib. Itu pendapat yang kedua. Ada pun pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sholat itu 2 rakaat di waktu malam, kayak waktu isya ini, bilail, dan 2 rakaat ketika subuh. Nah itu dulu sebelum datangnya wahyu untuk sholat di Isra Mi'raj. Karena apa? Ulama berittifaq sepakat bahwa Nabi Muhammad itu sudah diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Karena sholat ini Bapak Ibu sekalian, itu bukan akhir di zaman Nabi Muhammad, tetapi sholat itu sudah disyariatkan terlebih dahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan orang pertama kali yang sholat itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah orang pertama kali yang sholat, dan beliau adalah orang pertama kali yang diberikan sholat subuh. Jadi kisah begini, ketika Nabi Adam alaihissalam itu Allah usir dari surga karena pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ketika itu keadaan diturunkan Nabi Adam itu bumi lagi gelap gulita, lagi malam, tidak ada pencahayaan sama sekali, yang dimana surga itu penuh akan cahaya, penuh akan nur. Yang mana Nabi Adam alaihissalam tidak terbiasa dengan kegelapan, jadi takut. Ketika Allah turunkan beliau dalam keadaan gelap gulita, takut dia, menggigil. Sampai datanglah fajar siddiq, yaitu sinar matahari di arah timur yang menunjukkan bahwa sudah masuk waktu subuh, namanya fajar siddiq. Ketika kita mulai fajar siddiq, di arah timur ada tampak cahaya-cahaya, nah itu berarti di waktu subuh. Nah ketika mulai itu, Nabi Adam alaihissalam langsung sholat 2 rakaat. Pertama 1 rakaat dengan niat syukur karena Allah telah mengamankan beliau dari kegelapan malam, dan rakaat yang kedua niatnya juga syukur karena Allah telah mengembalikan kepada beliau
cahaya. Nah, inilah cikal bakal sholat subuh 2 rakaat. Dan begitu juga sholat subuh itu Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan diriwayat tadi katakan Nabi Ibrahim. Itu sholat subuh, sholat asar itu diturunkan kepada anaknya, anak Nabi Daud itu Sulaiman alaihissalam. Maghrib diturunkan kepada Nabi Yakub, bapak dari itu Nabi Yusuf. Dan Isya itu diturunkan kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan Nun. Jadi sholat itu Bapak Ibu sekalian, itu sudah disyariatkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah Allah syariatkan yang namanya sholat. Maka jangan heran ketika ulama mengatakan walaupun belum turun wahyu sholat 5 rakaat diisrakan, kejadian Isra Mi'raj, tetapi Nabi Muhammad di awal-awal kenabian Allah perintahkan untuk sholat. Karena memang sholat itu sudah disyariatkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dan ini salah satu kemuliaan daripada sholat itu sendiri, menjadi amalan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yaitu sholat. Dan dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ibadah pertama kali yang dilakukan adalah sholat, itu daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan masih banyak lagi kemuliaan yang terdapat di dalam sholat. Masih banyak lagi keagungan di dalam sholat yang tidak terkira banyaknya. Dan salah satu daripada kemuliaan sholat, ketika wahyu perintah-perintah pengen Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pengen Allah syariatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu melalui perantara, melalui wasilah daripada malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika Allah mau menurunkan wahyu, Allah titipkan ini wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Zakatkah, puasakah, perintah hajikah, atau perintah-perintah yang lain, semuanya turun dengan wasilah perantara daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, tetapi ketika datang waktunya untuk disyariatkan sholat, ketika datang waktunya untuk Allah memerintahkan umat Islam untuk sholat, Allah tidak mau ini perintah turun dengan wasilah. Allah tidak mau ini perintah turun dengan perantara. Karena ini perintah sangat agung dan sangat mulia, maka Allah pribadi panggil Nabi Muhammad SAW Mi'raj sampai bertemu dengannya. Nah, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah Allah berikan kepada Nabi Muhammad perintah sholat, barulah Allah berikan kepada Nabi Muhammad wahyu untuk melaksanakan sholat yang menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan dan keagungan sholat dibandingkan yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Itu salah satu daripada kemuliaan sholat. Terus kemuliaan sholat yang lain, yaitu sholat itu menjadi mi'rajul mu'min. Sholat itu menjadi tempat seseorang hamba naik bertemu dengan Tuhannya, tempat seorang hamba bertemu dengan kekasihnya, tempat seseorang hamba bertemu dengan pencipta alam dan langit dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dalam keadaan Mi'raj. Adapun kita umatnya, tetap Allah berikan kemewahan, tetap Allah berikan kelebihan, yaitu bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sholat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah. Apabila kalian dalam keadaan sholat, maka sungguh kalian sedang bermunajat dengan Tuhan. Karena sungguh kalian sedang berdialog dengan Tuhan. Sungguh kalian sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah salah satu kemuliaan sholat yang tidak dimiliki ibadah-ibadah lain, yaitu tempat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Maka jangan ingat ketika diceritakan kisah para ulama, para aulia yang sholatnya begitu luar biasa,
Ada yang sampai puluhan rakaat dalam sehari, ada yang sampai 200 rakaat dalam sehari. Maka kita jangan ingat gitu, jangan kaget. Karena kenapa? Karena memang sholat itu senikmat itu. Sholat itu bagi mereka adalah candu. Sholat itu bagi mereka itu adalah ketenangan. Jadi mereka itu mencari ketenangan dalam sholat. Bukan sholat yang terpaksa dan hal wajib. Jadi saat bagi mereka sholat itu bukanlah hal yang wajib, tetapi mereka itu seakan butuh. Bukan sholat yang butuh dengan mereka, tapi mereka yang butuh dengan sholat. Maka Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dikisahkan ketika beliau masih bujang, itu beliau sholat 200 rakaat dalam sehari. 200 rakaat sholat sunnah mutlak namanya. Nanti nama sholat namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dia tidak ada batasan, sebanyak mungkin tidak ada dibatasi kayak hanya 8, kayak 2, hanya 20, kayak tarawih. Tidak ada dibataskan, semampu kita. Namanya sholat sunnah mutlak. Yang mana sholat sunnah mutlak ini boleh dilakukan di mana saja, di kapan saja, kecuali di waktu-waktu yang Allah harapkan sholat sunnah yang tidak ada sebab sama sebabnya mutaakhir. Contoh kayak waktu setelah asar. Semakin sholat asar, maka kita tidak boleh lagi sholat sunnah. Sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya mutaakhir. Kayak seperti subuh. Contohnya kita sholat subuh, maka kita tidak boleh lagi sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya terlambat mutaakhir. Dan setelah sholat subuh juga, setelah waktu isyarat itu tidak boleh sholat juga. Dan ketika matahari berada di atas kepala, pas tepat di atas kepala, itu juga tidak dibolehkan diharapkan sholat, tetapi sholat sunnah yang tidak memiliki waktu atau waktunya sebabnya itu mutaakhir. Ada sebabnya mutaqaddim, sebabnya di depan atau muqarrin atau bersamaan. Contoh sholat sunnah tahiyatul masjid, maka boleh walaupun di waktu yang Allah harapkan sholat sunnatul tahiyatul masjid boleh. Atau sholat ini, sholat gerhana, misal kata gerhana terjadi di waktu asar, kita dah sholat asar dan tidak gerhana, itu masih disyariatkan untuk sholat sunnah khusyuk. Karena apa? Karena sholat sunnah khusyuk adalah sholat sunnah yang memiliki sebab muqarrin, sebabnya itu bersamaan. Yang tak boleh itu sholat sunnah yang tidak ada sebab, kayak sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang sebabnya nanti di belakang, kayak sholat hajat. Sholat hajat, kita mempunyai hajat untuk beli rumah, hajatnya belum terpenuhi, tapi kita sholat. Nah, ini namanya sholat mutaakhir, sebabnya di belakang, dan ini tidak boleh di waktu-waktu yang malam. Nah, saking nikmatnya sholat, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu 200 rakaat dalam sehari. Kalau kita pikir-pikir, benar dan beliau sholat 200 rakaat dalam sehari. Pembual bapak yang cerita macam ini, dongeng bahasanya. Ini kalau bagi kita, makom kita yang mengatakan sholat itu hanya kita bagi kita yang sholat hanya 8 rakaat duha bahasa mati, sholat 11 rakaat tidak sholat bahasanya, ya mungkin. Tapi bagi mereka yang menjadikan sholat itu hal kesenangan, bertemu dengan Tuhan, maka mereka tidak bahasanya terpaksa jadi beban, malah menjadi kenikmatan. Analogi seperti ini, kalau kita makan makan langsat kan nyaman, buka makan. Tidak sadar dah sekilo dah habis, tidak sadar dah berapa kilo habis. Kenapa? Nyaman. Tidak sadar dah banyak dah kita makan. Durian misalnya, tak tahu dah 5 durian dah 5 buah dah kita makan. Tak sadar, kan nyaman. Begitu juga mereka para ulama, para Allah Subhanahu Wa Taala, saking nyamannya sholat bagi mereka. Karena ini pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika mereka sholat, mereka itu memang sedang berdialog dengan Tuhan. Maka jangan heran mereka sampai 200 rakaat. Itu memang makom mereka. Ada kemampuan itu ya memang sholat 2 rakaat, sholat witir 11 rakaat, dan sholat sunnah ba'diyah itu baru makom itu. Maka dikatakan likul maqam maqal. Setiap tingkatan itu ada pembicaraan. Tingkatan aulia para ulama, pembicaraannya 200 rakaat. Ada pun tingkatan kita awam, pembicaraannya 2 rakaat, witir 11 rakaat. Dan itu bukan aib bagi kita. Hanya sholat sunnah berapa rakaat itu bukan aib bagi kita.
Karena memang tingkatan kita seperti itu. Dan memang itu bukan suatu hal yang menjadi celaan. Kalau dibandingkan sama amalan di Jawa, itu bukan celaan. Karena memang makom kita seperti itu. Nah, saking nikmatnya sholat, apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Bilal bin Rabah? Ya Bilal, ketika beliau pengen nyuruh Bilal qomat, ketika Nabi Muhammad SAW mau menyuruh Bilal, Sayyidina Bilal untuk qomat sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Apa diksi kalimat yang dipakai oleh Nabi Muhammad? Ya Bilal, arehna ya Bilal, arehna ya Bilal, arehna ya Bilal. Wahai Bilal, senangkanlah kami. Wahai Bilal, berikan ketenangan pada kami. Wahai Bilal, berikan kenyamanan pada kami. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh Sayyidina Bilal bin Rabah untuk qomat sholat, beliau bukan memakai kalimat aqimis sholat. Wahai Bilal, qomat. Ya seperti khotib ketika selesai dari khutbah kedua pasti bilang aqimis sholat. Qomatlah bahasa kita, qomatlah. Dan Nabi Muhammad memakai kalimat arehna ya Bilal, tenangkan kami wahai Bilal, senangkan kami, tenteramkan hati kami wahai Bilal. Kenapa? Karena sholat itu menjadi pelipur udara bagi Nabi Muhammad SAW. Karena memang tahu ketika sholat dikumandangkan, ketika iqamat didengarkan, bahwasanya itu adalah waktu untuk beliau bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan penciptanya, bertemu dengan zat yang tidak layak dicintai kecuali dia, dan tidak juga layak mencintai selain dia kecuali dengan sebab dia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan dari sholat itu sendiri. Itu baru sedikit dari kemuliaan sholat. Ada lagi kemuliaan sholat yang lain, yaitu sholat adalah menjadi satu amalan, satu ibadah yang telah Allah perhitungkan pertama kali, Allah hisab pertama kali bagi hambanya kelak di hari kiamat. Jadi ketika nanti Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar, ketika hari penghitungan sudah tiba, Allah panggil fulan bin fulan, ta'ala, datang wahai fulan bin fulan. Yang pertama kali Allah perhitungkan itu bukan kekayaan kita dulu, bukan Allah perhitungkan itu, enggak. Pertama kali yang Allah hisab adalah sholat. Pertama kali yang Allah perhitungkan adalah sholat. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Suatu hal, suatu ibadah yang pertama kali Allah perhitungkan, Allah hisab daripada hari kiamat itu nanti daripada hamba adalah sholat. Di riwayat lain dijelaskan bahwasanya apabila sholatnya baik, maka Allah pandang segala amalan selain sholat baik. Apabila sholatnya buruk, maka juga Allah pandang segala amalannya buruk. Yang menunjukkan apa? Kemuliaan dan keagungan sholat, Allah jadikan tolak ukur pandangan bagi seorang hamba. Yang jadi Allah pandang itu ketika di hari kiamat itu bukan banyaknya sedekah itu, bukan banyak umroh itu, tetapi menjadi tolak ukur kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat. Maka ketika kita sedekah 1 M sehari, sebulan bikin surau, bikin masjid, itu dah perbuatan yang baik. Kita haji berpuluhan kali, kita haji berpuluhan kali, umrah beratus kali, itu adalah perbuatan yang baik. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok dah, lusa puasa, nanti dah, satu hari puasa atau tidak, itu kita lakukan terus. Tetapi solat kita buadul, solat kita belang kambing, solat kita tak dengar, maka ketika dihisab nanti Allah dudukikan sedekah 1 M ini, Allah dudukikan umroh haji kita yang berpuluhan kali, ratusan kali, Allah dudukikan puasa-puasa kita yang banyak itu. Tetapi yang pertama kali Allah pandang adalah sholat. Ketika sholat kita buadul, ketika sholat kita belang kambing, maka Allah pandang amal-amal yang lain adalah amal yang jelek. Kenapa? Karena sholatnya itu acuh, sholatnya tidak benar. Dan ini juga bisa kita kiaskan, bisa kita ambil ini itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh di kitab Fathul Mu'in
Ini ada yang berpendapat bahwasanya ketika orang meninggal, ketika orang wafat dan dia dalam keadaan banyak utang sholat, maka dalam kitab Fathul Mu'in, begitu juga dalam kitab Hibah fi Syarh Al-Minyah punya Imam Az-Zarkashi, itu di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya boleh bagi orang untuk mengkodok sholat si mayit ini. Ya, ada pendapat seperti itu. Jadi boleh bagi orang mengkodok sholat untuk si mayit, entah dia mengkodok dengan diri sendiri atau dia ngumpah orang lain untuk sholat, mengkodok sholat daripada si mayit. Dan itu dalilnya jelas. Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, ini mati, apa ada orang mati, tetapi dia masih punya utang puasa. Bagaimana ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, soma'anhu waliyuhu, maka nanti yang berpuasa, puasakanlah wali. Jadi walinya itu kodok puasa untuk orang yang meninggal tadi. Jadi dikodok puasanya sama walinya atau ahli warisnya. Nah, begitu juga kata para ulama, ini kita kiaskan. Perintah hadisnya di puasa dikiaskan ke sholat, karena mereka sesama ibadah Allah. Maka boleh dalam suatu pendapat mengatakan bahwasanya boleh bagi orang untuk mengkodok sholat mayit, entah dia pakai kodok sendiri atau dibayar fidyah. Maka ketika terjadi seperti itu, kita tahu orang tua kita, sanak famili kita itu banyak meninggalkan sholat, jangan dulu kita badalkan haji, jangan dulu kita badalkan umrahnya, karena ada hal yang lebih penting daripada haji dan umrah, yaitu mengkodok sholatnya atau membayar fidyah sholatnya menurut pendapat ini. Itu kalau sholatnya boleh. Ada pun kalau sholat kita bagus, kita balik kembali hadis yang tadi. Balik kepada hadis yang tadi. Apabila sholatnya bagus, maka Allah pandang amal-amalan yang lain bagus. Misal kita sholat, masya Allah, misal umur badan umur 13 tahun balik, hingga umur 70 tahun. Allah lihat dari umur 13 tahun sampai 70 tahun itu dia sholat kan? Ada yang tinggal kan? Ketika Allah lihat, oh masya Allah, dari umur 13 dia udah melaksanakan sholat. Jangankan hanya sholat, dia bukan hanya sholat, tapi di awal waktu dan di masjid. Tetapi Allah pandang yang lain amalnya, puasa hanya sekedar puasa wajibnya. Sedekah ya sekedar ala kadarnya, normal manusia biasa. Haji pun hanya sekali karena memang dia mengumpulkan kewajibannya saja. Zakat pun ya zakat seperti biasa, tidak ada hal yang berbeda. Tetapi ketika Allah pandang sholat ini dari dia umur balik sampai dia tinggal, tidak pernah tinggal sholatnya selalu di surau masjid tentang awal waktu, maka waktu amal-amal lain yang dia biasa, puasa biasa, zakat biasa, hajinya biasa, sedekahnya biasa, tetapi kalau sholat itu bagus, Allah pandang juga semua amalannya bagus. Allah pandang juga semua amalannya baik. Karena sholat ini, sholat itu, sholat yang dia punya catatannya baik dan bagus. Ini salah satu juga daripada kemuliaan sholat. Karena Allah jadikan sholat itu sebagai tolak ukur memandang seorang hambanya apakah dia baik ataukah dia buruk. Dan terakhir, daripada kemuliaan sholat itu sendiri, sholat itu bisa menjaga kita daripada perilaku maksiat, perilaku keji dan munkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, sholat yang kalian lakukan itu, sholat yang kalian kerjakan itu, yang bisa menjaga kalian daripada fahsya, dari perilaku keji, perilaku tak senonoh, perilaku baik, perilaku tidak baik, dan juga menjaga kalian daripada perbuatan munkar. Maka sholat itu sendiri Allah berikan kemuliaan bagi orang yang sering sholat, bagi orang yang melaksanakannya, bahwasanya mereka dijaga daripada hal-hal yang berbau akan kekejian, yang berbau akan kemaksiatan. Dan ini pun kita bisa rasakan sendiri. Ketika kita selesai dari sholat,
Mungkin karena ada teman-teman yang nggak ada nanti nggak ayolah kita di sini, ayolah kita ke KPU segala macam. Tetapi memang gerakan kaki, gerakan tangan ini mau ikut, gerakan kaki ini mau pergi, tetapi pasti ada hati kecil yang seakan-akan nolak. Masih ini, dari jelas ada walaupun kaki ini seakan-akan mau melangkah ikutnya itu, tetapi ada seakan-akan suatu hal yang melarang, menahan kita untuk pergi. Itu sholat kita, sholat yang Allah masukkan dalam hati kita menjadi tameng. Makin sering kita sholat, makin di dalam keadaan berjamaah dan masjid-masjid, maka makin kuat lagi tameng yang Allah pasang. Karena Allah ambil sholat itu Allah masukkan dalam hati kita menjadi tameng bagi kita untuk melakukan suatu maksiat. Walaupun kaki ini tergerak, ada rasa mau bergerak menuju kemaksiatan, tetapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang kita sholatkan. Nah, ini juga termasuk daripada kemuliaan sholat, yaitu menjadikan orang yang lazim, orang yang melaksanakannya terbebas, bukan terbebas, maksudnya terjaga. Karena walaupun kita sholat, kita tidak maksum. Kita selama bukan Nabi, kita tidak maksum. Walaupun kita sholat, masih ada chance atau masih ada masih memungkinkan untuk maksiat. Karena terkadang maksiat itu Allah jadikan kepada kita, sekali Allah jadikan kepada kita biar kita taubatnya lebih mantap. Sengaja Allah jadikan kepada kita biar taubat kita lebih kuat. Karena Allah tahu ini orang kalau kita coba sedikit dengan musibahnya bisa berupa suatu maksiat. Karena musibah banyak. Musibah itu bukan hanya sekedar kekeringan air, kebakaran hutan atau segala macam, bukan hanya itu. Tetapi musibah juga salah satunya adalah maksiat. Maka mungkin Allah memikir ketika orang ini sering sholat, segala macam, Allah beri musibah berupa maksiat, dia orang ini bakal makin giat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan dia cobaan berupa maksiat. Maka walaupun kita sholat, kita masih tetap ada kemungkinan untuk bermaksiat karena kita bukan Nabi. Mau dia dikatakan ulama sekalipun, masih ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Walaupun dia dikatakan mau dia pun masih ada kemungkinan untuk melakukan suatu hal kesalahan, suatu kelalaian yang memang mereka manusia. Jangan kita pikir karena kita sholat terus, nanti kita aman dari dosa. Aku tidak punya dosa, aku sholat terus. Tidak begitu kisah. Kita sholat itu memang menjauhkan kita daripada perilaku buruk, tetapi tidak membuat kita maksum seperti nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, itu sedikit. Masih banyak daripada kemuliaan sholat yang ada, yang mana tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Nah, mudah-mudahan ini kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita pribadi yang lebih menghargai sholat, pribadi yang ketika dalam keadaan sholat tenang hati, ketika dalam keadaan sholat suka gembira dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjadi seperti itu, insya Allah Allah masukkan kita dalam golongan hambanya yang telah akan dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baik kita buka pertanyaan dulu. Ada siapa yang dari Pak Sudah dan yang perlu pertanyaan ini. Silakan Ibu. Oke Ibu. Ya udah nunggu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari lama kita hadir di sini karena kurang saya banyak. Alhamdulillah sekarang walaupun masih suara seperti ini, Nenek bertanya, kalau kita ketinggalan sholat sunnah qobliyah subuh itu perasaan itu kehilangannya seperti apa?
Cuman kadang-kadang ini menuju dari rumah ke Suling atau kemana kapan mencari ilmu sampai ke surau atau ke masjid udah sholat fardu, jadi belum melaksanakan sholat obligasu. Itu satu Ustaz. Nah, ini dua ya. Untuk orang yang koma dari kecelakaan lalu meninggal sekitar 2 atau 3 hari beliau kan tidak melaksanakan sholat, padahal beliau terpilih tidak pernah meninggalkan sholat seperti apapun keadaan apapun dimanapun beliau tetap sholat. Cuman beliau pas dapat kecelakaan 3 hari langsung meninggal, tidak pernah ingat lagi dalam keadaan koma. Apakah itu boleh dikodokkan dengan anaknya atau bagaimana? Ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi tadi? Pak Yusuf? Ibu mana itu? Oh, Pak Haji, silakan Pak Haji. Pagi ini jalan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya berapa kesempatan dari Pak Ustaz. Saya dengar dari Pak Ustaz bahwa perintah sholat ini yang diberikan Allah kepada Nabi umatnya yang kita mau Nabi Muhammad. Nabi Adam pun sudah diberitakan sholat untuk bisa berdoa. Jadi saya sekarang tanya, apakah syariat sholat antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad sama? Dan yang kedua saya tanya lagi, kalau Nabi Muhammad perintah sholat itu diterimanya dia peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi Adam itu peristiwa apa dengan perintah sholat? Itu yang saya ingin tanyakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perbedaan sholat Nabi Adam dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Silakan Ustaz. Tak bagi sudah. Ya, yang belum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mari kita doakan Ayun semoga sehat selalu, memberi kesembuhan ini. Adapun perkara sholat qobliyah, itu jelaskan. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Sholat qobliyah itu waktunya dimulai ketika masuk waktu sholat subuh misalkan kan, atau kita ngambil yang lain zuhur misalnya, karena ada ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah zuhur waktunya itu dimulai dari datang masuknya waktu zuhur. Adapun ba'diyah itu waktunya dimulai ketika kita sudah selesai sholat zuhur. Tetapi akhir batas waktunya berbeda. Sholat qobliyah itu batas waktu terakhir itu adalah setelah keluar daripada waktu misal zuhur. Qobliyah zuhur waktunya keluar ketika selesai waktu zuhur, bukan ketika kita setelah melaksanakan sholat zuhur. Maka hukumnya kita sholat qobliyah setelah kita selesai sholat zuhur, kita sholat qobliyah, karena ketika itu kita tidak mendapatkan sholat qobliyah karena imam sudah sholat fardu. Itu jawabannya boleh, tetap boleh. Karena sholat qobliyah itu waktunya dimulai di awal sholat ketika masuk waktu sholat, dan akhir daripada waktu sholat qobliyah itu ketika keluarnya waktu misal zuhur. Ketika waktu zuhur keluar maka habis sholat qobliyah waktunya. Bukan ketika setelah selesai sholat fardu kita tidak boleh sholat qobliyah. Tidak boleh. Jadi kalau yang ketika telat mungkin segala macam imam sudah sholat fardu, maka boleh sholat qobliyah dari ketika nanti. Dan itu sudah sekali kita pikir. Bukan batas waktu qobliyah itu setelah kita melaksanakan sholat fardu, akan tetapi batas dari sholat qobliyah itu adalah setelah keluar daripada waktu. Jadi sekarang sholat ba'diyah tidak sah kita laksanakan kecuali setelah kita melaksanakan sholat fardu. Karena kenapa? Karena waktunya dimulai ketika setelah kita melaksanakan sholat fardu. Sholat itu sholat ba'diyah. Jadi boleh.
Sama. Udah selesai. Nah, boleh. Karena yang tidak boleh, kayaknya kita seperti kita yang bicara tadi bahwasanya ada waktu-waktu yang Allah haramkan sholat sunnah. Contohnya setelah subuh. Setelah kita sholat subuh itu Allah haramkan sholat sunnah. Cuma ada lagi penjelasannya sholat sunnah yang mana yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan adalah sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Yang sholat sunnah mutlak tadi tidak sebab. Dan begitu juga sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, sebabnya terbelakang, bunyi sebabnya. Contohnya sholat hajat. Sholat hajat sebabnya nanti kita mempunyai hajat mau beli rumah, hajatnya belum terpenuhi tapi kita sholat. Maka di sini itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu tersebut. Adapun sholat yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya terdahulu, udah ada sebab baru sholat, atau sholatnya sebabnya bersamaan, maka itu boleh. Walaupun di waktu-waktu yang Allah haramkan di situ untuk sholat sunnah. Jadi akhirnya kalau misalnya sholat fardu subuh belum sholat qobliyah tapi sholat imam udah sholat subuh, maka boleh lanjut ketika selesai sholat sunnah qobliyah ini. Yang kedua masalah sholat ini, masalah koma, kodok. Boleh bagi orang yang memang ketika dia tidak sadarkan diri, memang ketika dia tidak sadarkan diri itu tidak wajib bagi dia sholat, tidak wajib bagi dia sholat. Maka ketika dia meninggal pertama, maka dia dihitung bukan orang yang berdosa. Ketika dia meninggal dalam keadaan tidak sholat, tetapi dia ini dalam keadaan koma yang tidak sadar, maka tidak berdosa. Kedua, boleh bagi para ahli warisnya untuk mengkodokkan boleh. Mengkodokkan sholat dia yang ditinggalkan ketika dalam keadaan koma boleh, tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya itu tidak dosa bagi dia, bukan perkara dosa, karena dia meninggalkan dalam keadaan tidak sadar. Maka kata Nabi Muhammad, ketika ada orang tidur atau lupa sholat, itu tidak dosa, cuma dilupakan dengan hal yang bermanfaat, kayak dibaca Quran, tidak sadar udah dibaca Quran zuhur, tidak sadar asar, lupa, cuma lupa yang tidak dosa. Beda kalau cerita kalau dia lupa karena main game, lupa karena nonton bola, piala dunia, itu beda kisah, itu dosa hukumnya tak. Tapi ketika dia lupa karena sebab-sebab yang disyariatkan boleh, maka tidak ada lah bahasanya dosa bagi dia. Nah, itu yang kedua tadi yang ibu tadi perbedaan tentang sholat Nabi Muhammad sama sholatnya Nabi Adam alaihissalam. Pertama, secara kaifiah itu tidak ada perbedaan. Kaifiah tetap ada waktu sujud, rukuk segala macam, jadi misalkan ada rukuan sujud, dan juga tidak ada perbedaan dengan rakaat. Nabi Adam itu diperintahkan 2 rakaat. Adapun Nabi Muhammad sholat subuh juga 2 rakaat. Tidak ada perbedaan di dalam hal tersebut. Adapun kapan perintah Nabi Adam alaihissalam untuk sholat, itu kita ketahui dulu bahwasanya ketika Nabi Adam di surga itu Allah sendiri, Allah pribadi yang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah dalam Quran, wa 'allamal Adama asma'a kullaha. Dan Allah itu mengajarkan kepada Adam asma, setiap perkataan semuanya Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Maka bisa boleh saja ketika di surga Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam tentang sholat, atau itu langsung diwahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Adam untuk dia dikasih tahu cara sholat itu gini, rakaatnya gini. Jadi bisa saja pertama kali Allah langsung mengajarkannya dengan dalil tadi, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam berbagai nama semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga bisa saja ketika turun malaikat Adam alaihissalam langsung dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam bagaimana tata cara sholat, bagaimana ini, bagaimana itu, sholat apa yang dibaca semacam itu langsung diajarkan. Bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala atau malaikat Jibril alaihissalam. Ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara Nabi Adam sholatnya Nabi Adam sholatnya Nabi Muhammad SAW. Allah sudah lakukan. Ya baik, silakan untuk
kita lanjut. Ini ada informasi yang disampaikan oleh Pak Haji Sulaim sekarang. Silakan Pak Bini Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, waktu beberapa menit untuk kami menyampaikan laporan, yaitu uang sumbangan